kita mengaktifkan dapat berkumpul dalam benar dan skema perubahan proses bisnis untuk menjadi pajak atau webinar ini adalah webinar yang kedua kali dilakukan oleh customer ini yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pencerahan para wajib pajak. Sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Dr. ini yang akan menjadi moderator pada acara webinar. Kemudian saya akan melanjutkan dengan teman-teman dari kita yang acara webinar ini, yaitu Bapak Agus Sofian, SPPAP, di mana beliau memiliki pengalaman di bidang perpajakan selama kurang lebih 15 tahun dengan pengetahuan perpajakan yang luas dan keahlian dalam menangani masalah perpajakan, pemeriksaan pajak, keberatan, banding, kepatuhan, perencanaan dan analisis pajak perusahaan, menangani masalah perpajakan di beberapa industri antara lain pertambangan, padu, pertambangan, otomotif, transportasi, dan beberapa perusahaan startup. Bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti, saya akan membuka sesi tanya jawab setelah materi. Jadi diharapkan kita bisa bertanya dengan baik ya, dan jangan lupa untuk mencatat pertanyaan agar tidak lupa. Maaf Kak, suaranya putus-putus, nggak jelas. Oh, suaranya putus-putus. Yang lain gimana? Ya, sama Bu. Oh, putus-putus juga. Coba kalau saya. Enggak putus. Saya enggak. Jangan pakai itu kali itu. Baiklah, tidak perlu menunggu waktu yang lama lagi agar webinar ini bisa dirampungkan waktu yang ditentukan dengan segala hormat kepada Bapak Sofian selaku pemateri waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kawan-kawan pajak ataupun yang pemerhati pajak ya yang ada di webinar ini. Sebelumnya mungkin suara saya jelas nggak ya? Kalau jelas, kita lanjut ya. Oke. Jelas, Pak. Oke, sip, bagus kalau gitu. Karena saya udah karena waktu udah jam 10 lewat 3, jadi nanti mungkin saya akan coba memaparkan apa itu Cortex dan kurang lebih mungkin sekitar 45 menit ya, atau 40 menit. Nanti setelah itu, bagi yang mau bertanya silahkan di room chat aja, di chat aja apa pertanyaan. Nanti di akhir sesi kita coba tanya jawab ya. Baik, langsung aja saya akan share untuk materinya. Oke, teman-teman semua terlihat ya itunya ya, slide materinya. Mbak Putri terlihat ya. Oke, baik. Jadi saya akan coba memaparkan untuk apa itu Cortex, Cortex Administration System atau CITAS ya, CITAS. Nah, ini CITAS ini, tapi sebelumnya saya disclaimer dulu. Jadi informasi yang disampaikan di materi ini kemungkinan bisa berubah karena memang ketentuan perpajakan terkait CITAS ini belum keluar. Per atau apalah itu yang nama dari DJP itu belum ada. Jadi ini memang materi ini
kita dapatkan hasil dari sosialisasi dari KPP dan juga dari beberapa data gitu. Jadi sekali lagi ini aturan yang terkait CITAS ini belum keluar meskipun pemerintah atau DJP akan meluncing atau mulai memberlakukan CITAS ini per 1 Juli 2024. Nah, apa itu nanti ada kemunduran atau memang tetap di 1 Juli nanti kita lihat ya. Oke. Baik, CITAS itu apa sih gitu atau Cortex itu apa sih gitu ya. Jadi Cortex itu merupakan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi nih. Terintegrasi sehingga layanan perpajakan itu dapat mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti kepada wajib pajak. Oke, jadi nantinya semua sistem perpajakan itu akan dalam satu sistem ini namanya Cortex gitu. Ada portal TP, portal taxpayer seperti itu. Cortex ini rencananya akan diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2024. Jadi kurang lebih mungkin kalau sekarang udah bulan besok tanggal 1 ya, mungkin sekitar 1 Juni besok udah tinggal 1 bulan lagi nih pemberlakuan ini. Nah, sosialisasi juga udah mulai gencar sih tiap KPP itu melakukan sosialisasi. Nah, apakah itu nanti jadi di 1 Juli kita lihat nanti gitu ya. Oke. Nah, Citas ini bagaimana sih proses dan manfaat atau Cortex ini bagaimana proses dan manfaatnya? Jadi yang pertama dengan berlakunya nanti Cortex itu akan terjadi migrasi ya, migrasi hanya dalam satu sistem. Nah, terus yang kedua ada nantinya integrasi juga. Terus yang ketiga andal dan simplikasi atau penyederhanaan seperti itu. Kita lihat yang pertama migrasi satu sistem itu kayak gimana sih gitu ya. Sekarang ini yang apa yang berlaku sekarang atau yang ada sekarang untuk pendaftaran wajib pajak itu ada di e-reg atau e-registration. Terus yang kedua ada DJP online. DJP online ini untuk pelaporan, pembayaran, untuk buat kode billing ya. Kalau pembayaran kan kita tahu lewat bank, tapi kode billingnya lewat DJP online. Terus eh, untuk PPN, pelaporan SPT masa PPN-nya ada di web faktur. Nah, dipastikan ini di tanggal 1 Juli DJP itu akan menjadikan ini semua ke satu sistem namanya Cortex itu gitu. Dan di sana nanti ada namanya taxpayer portal. Nah, seperti itu. Jadi semua nih udah nggak perlu macam-macam kita password atau apapun itu cuma hanya satu untuk di satu sistem ini Cortex gitu. Oke, jadi migrasi satu sistem untuk yang pertama. Yang kedua, integrasi semua data wajib pajak itu akan terhubung. Jadi transaksi wajib pajak nih seperti pembuatan bukti potong atau pembuatan faktur pajak itu akan otomatis tersedia di sistem Cortex. Yang sudah berlaku sekarang kan hanya ini ya, mungkin teman-teman yang sudah bekerja di perusahaan dan selama ini pegang e-faktur, untuk PPN masukan itu udah ada di menu Prepulated pajak masukan gitu ya. Nah, nantinya selain PPN masukan, bukti potong kita nih, kita transaksi jasa entah itu apa namanya yang dipotong PPh 22, PPh 23, pasal 15, 26 dan sorry 26 untuk luar negeri. Nah, itu akan otomatis muncul di sistem Cortex ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot nih apa namanya minta ke lawan transaksi karena selama ini yang menjadi masalah adalah kita sudah dipotong pajak kita atau pendapatan kita oleh lawan ketika kita multi bukti potong itu agak susah gitu. Entah itu ada terkendala si lawan transaksi susah dihubungi atau misalkan mereka ternyata hanya bikin bukti potong aja tapi realnya mereka nggak bayar ke negara itu kan bisa tuh dilakukan gitu. Jadi dengan adanya Cortex ini diharapkan nih semua bukti potong itu sudah otomatis muncul di sistem. Jadi ketika kita mau lapor SPT tahunan, kita nggak perlu repot-repot lagi minta bukti potong itu ke lawan transaksi seperti itu. Integrasi ya. Terus yang ketiga andal. Jadi
DJP mengharapkan nih dengan sistem Cortex ini manfaatnya banyak dan data yang tersedia juga dapat diandalkan karena apa yang muncul di sistem itu memang sudah real apa yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak seperti itu. Dan mungkin kemarin juga saya sempat untuk apa namanya mengikuti sosialisasi di IAI ya. Jadi di situ ada narasumber dari staf ahli Kementerian Keuangan yang mengatakan bahwa eh, Cortex ini memang diharapkan juga segala aktivitas kita ya, misalkan transaksi di bank atau apa, itu kemungkinan nextnya bisa bisa terdeteksi gitu. Jadi eh, tujuannya memudahkan dan juga menggali potensi perpajakan itu ya. Terus yang terakhir simplikasi. Jadi dengan adanya Cortex ini diharapkan jadi semua mudah nih apa simple gitu ya. Jadi penyederhanaan. Nah, proses penyederhanaan yang sudah berjalan yaitu perhitungan PP pasal 21 TER. Nah, jadi TER ini juga bagian dari sebetulnya program dari Cortex ini atau program penyederhanaan perpajakan seperti itu. Oke. Berikutnya ini saya tampilkan apa namanya kemungkinan loginnya seperti ini gitu ya. Jadi ada CTS portal login, di situ ada menunya kita masukkan NIK atau NPWP 16 digit, lalu password yang dibuat saat aktivasi, lalu pemilihan bahasa, ada reset atau lupa password gitu. Nah, ini apa namanya? Ya mirip lah dengan DJP online ya. Cuma DJP online kan hanya satu. Jadi dengan adanya ini semua login kita atau semua proses tadi yang pendaftaran wajib pajak, pelaporan PPN udah terintegrasi di satu portal ini CTAS gitu. Oke. Jadi tampilannya kemungkinan seperti ini. Ini dari apa? DJP informasinya. Oke. Lalu apa aja sih untuk proses bisnis di Citas atau di Cortex ini gitu ya. Jadi di Cortex ini kita nanti akan bahas mulai dari registrasi, pembayaran, pengelolaan SPT, layanan perpajakan, terus ada TAM, tax akun manajemen gitu ya, sama penegakan hukum. Jadi semua proses ini akan ada di satu sistem pajak yaitu Cortex gitu. Oke, baik. Untuk yang pertama ya, untuk registrasi. Nah, registrasi itu gimana sih gitu kan ya? Jadi registrasi itu proses bisnis yang bisa dimanfaatkan nih oleh wajib pajak untuk proses pendaftaran, pemutakhiran data, penghapusan dan atau perubahan status wajib pajak serta menyediakan data atau profil wajib pajak yang lengkap, akurat dan mutakhir gitu. Nah, selama ini yang sekarang sampai dengan sekarang kita untuk pendaftaran NPWP memang sudah online ya untuk wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi melalui sistem e-registration gitu ya. Jadi pendaftaran semua di situ. Terpisah apa namanya webnya gitu. Nah, sekarang ini semua ada di Cortex gitu. Nah, nanti untuk dapat ini juga sih saya bocoran katanya memang meskipun nanti ada ininya sih ya, meskipun ada online, tapi bisa jadi untuk awal-awal ya bagi yang pertama kali gitu itu harus datang seperti apa sih namanya ada pemotoan seperti itu untuk perekaman pertama kali. Cuma diusahakan semua tidak ada proses offline lagi, semua udah online seperti itu. Nah, lalu apa sih untuk registrasi di Cortex ini yang diharapkan sama DJP gitu ya? Jadi bisa membantu WP nih untuk patuh melalui kemudahan. Jadi dengan kemudahan orang pasti akan oh ya udah gampang daftarnya gitu kan. Jadi langsung aja apa namanya bisa lewat online, nggak perlu datang-datang seperti itu. Nah, terus yang kedua memberikan kesederhanaan administrasi bagi WP. Nah, ini juga sama nih untuk kesederhanaan ini yang sudah akan berlaku juga nanti tanggal 1 Juli itu adalah NIK sebagai NPWP. Nah, nanti teman-teman nih kalau misalkan
sekarang belum punya NPWP, itu kemungkinan nanti atau yang sudah punya NPWP eh, untuk bisa menjadikan NIK itu sebagai NPWP harus namanya pemadanan ya. Pemadanan itu ada di DJP online. Nah, itu harus dipadankan. Kenapa harus dipadankan? Karena kalau misalnya nggak sesuai, itu nanti nggak bakalan bisa kita beraktivitas lah ya. Misalkan untuk transaksi yang ada wajib pajak, ada apa persyaratan NPWP seperti KPR atau pinjaman bank lainnya itu kan mensyaratkan NPWP. Ketika itu nggak connect dengan NIK, itu prosesnya bakal tidak dilanjutkan gitu. Itu khusus untuk yang punya NPWP, gimana caranya untuk bisa jadi nikah harus dipadankan di menu profil DJP online. Nah, gimana kalau misalkan orang atau yang baru belum kerja juga gitu ya, terus belum punya penghasilan, kok NIK-nya bisa langsung jadi NPWP? Ya, itu jangan jangan takut ya, karena memang meskipun NIK ini sudah menjadi NPWP, itu nggak serta-merta kita harus bayar pajak gitu. Karena patokannya juga kan nanti ada penghasilan tidak kena pajak yang sekarang ini mungkin per bulan itu 4.500.000 untuk PTKP TK 0 seperti itu untuk yang awal. Jadi yang jangan khawatir lah kalau misalkan NIK ini sudah menjadi NPWP, nggak serta-merta kita harus bayar pajak atau dipotong pajak seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya manfaat yang DJP harapkan juga meningkatkan validitas dan integrasi data. Terus khusus untuk badan, untuk wajib pajak badan, sekarang tidak ada lagi entitas cabang. Mulai tanggal 1 Juli nanti itu tidak ada entitas cabang. Jadi NPWP cabang itu nanti langsung dilebur ke NPWP pusat gitu. Untuk PPN juga sama, misalkan udah apa cabang itu punya PKP itu nanti tetap aja yang harus dipusatkan, tetap harus nanti yang lapor NPWP pusat. Begitupun yang selama ini mungkin ada kawan-kawan yang bekerja di perusahaan yang punya cabang, kan kalau PPh 21 itu harus dilapor di cabang kalau misalkan dia memang terdaftar di cabang. Nah sekarang itu si cabang itu nggak bisa lapor, yang lapornya tetap di pusat. Nah ini mungkin jadi ini juga ya, jadi isu juga. Kenapa? Karena biasanya KPP KPP itu di daerah-daerah ya, misalkan saya PTX nih punya cabang di Aceh misalkan. Nah di Aceh itu pasti dia mengharapkan PPh 21-nya di store di sana gitu. Nah, ketika di store di sana kan berarti menjadi penghasilan KPP itu di Aceh gitu ya. Nah, sekarang itu udah nggak bisa begitu. Dia tetap harus di pusat ininya lapornya. Ini juga berarti mengurangi penghasilan untuk cabang itu, untuk KPP cabang gitu ya. Cuma memang ini salah satu untuk memudahkan lah. Jadi satu entitas untuk satu NPWP. Adapun cabang adanya namanya NITKU gitu, nomor induk usaha seperti itu. Terus selanjutnya apa sih yang kemudahannya itu memudahkan wajib pajak untuk berinteraksi dengan sistem DJP melalui penggunaan single digital access. Jadi dengan adanya Cortex ini kita jadi hanya punya satu akses nih, nggak banyak password, nggak banyak username seperti itu gitu kan. Kan sekarang ini untuk pelaporan e-Bupot PP 21 e-Bupot unifikasi gitu kan PPH itu lapornya di DJP online ada password tersendiri. Nah, tapi ketika lapor SPT PPN itu ada di web faktur. Itu juga ada harus masukin login tersendiri. Nah, nanti hanya ada single digital access. Jadi hanya ada satu untuk aksesnya seperti itu. Oke. Lalu itu tadi untuk proses yang pertama ya, proses bisa pertama yang ada di Cortex yaitu registrasi. Terus yang kedua pembayaran. Nah, ini nanti pembayaran untuk yang sekarang itu kan kode billing itu hanya untuk satu akun pajak ya. Misalkan kita mau bayar atas pemotongan gaji karyawan PPh 21 itu hanya satu kode billing gitu. Nantinya per tanggal 1 Juli itu akan ada kode billing multi akun seperti itu. Kode billing multi akun tuh bagaimana sih? Jadi satu kode billing untuk beberapa jenis pajak ataupun pembayaran beberapa utang pajak sekaligus gitu.
Nah, teknisnya seperti apa? Ini memang DJP belum ada sistemnya, tapi sudah sudah direncanakan bahwa kita misalkan di bulan apa nih, bulan masa Mei nih untuk lapor PPh kan paling lambat tanggal 10 Juni. Nah, dulu kita bikinnya satu jenis pajak, satu kode billing. Nah, nantinya itu satu kode billing itu untuk beberapa jenis pajak seperti itu. Begitupun utang-utang pajak nih, kita misalkan ada telat lapor, telat bayar gitu kan, muncul STP. Nah, STP itu nanti ada beberapa STP bisa digabung di satu kode billing gitu. Ini lagi-lagi tujuannya untuk memudahkan seperti itu. Nanti teknisnya seperti apa kita tunggulah karena memang belum ada nih dummy atau sistem yang bisa kita praktekkan gitu. Jadi sekarang ini sekali lagi saya hanya memaparkan garis besarnya apa sih yang nanti muncul di Cortex itu gitu ya. Oke. Lalu yang kedua mengenai pembayaran ini ada akun deposit pajak gitu. Jadi akun deposit pajak ini apa namanya? Jadi seperti kita menyimpan dana gitu ya di pajak gitu nanti supaya kita misalkan jaga-jaga nanti kita apa nggak punya dana sedangkan harus bayar pajak bisa mengambil dari deposit ini seperti itu. Nah, ini realisasinya mungkin sama seperti apa belum belum jelas tapi yang pasti ini DJP tujuannya untuk memudahkan bahwa eh, wajib pajak itu supaya punya cadangan dana nih mungkin di situ di pajak kalau misalkan ada harus denda sanksi atau apa itu akan di apa ambil dari deposit ini. Teknisnya seperti apa sekali lagi ini belum bisa kita praktekkan ya gitu karena memang dananya nggak ada gitu. Oke. Yang ketiga untuk proses apa namanya pembayaran yang ada di sistem Citas untuk permohonan-permohonan nih terkait dengan pembayaran atau restitusi, pemindah bukuan atau imbalan bunga itu akan Ah, dilakukan ini secara baru online. Nah, baru yang bisa. sekarang untuk pemindah bukuan itu memang sudah online. Sudah bisa kita lakukan di DJP online di menu IPBK gitu. Nah, nantinya ada untuk restitusi, permohonan imbalan bunga itu juga bisa melalui portal di Cortex gitu. Jadi nggak perlu lagi kita apa namanya bikin surat-surat tertulis seperti itu gitu. Jadi memang langsung langsung bisa secara online seperti itu. Selanjutnya untuk dashboard ya. Jadi di mana di menu pembayaran di Cortex juga ada dashboard kode billing aktif. Jadi sekarang biasanya kan kita bikin kode billing nih untuk tanggal bayar 10 Juni misalkan. Nah, itu kadang kita lupa nih, nggak di cuma bikin aja nih gitu, nggak dibayar. Cuma di print gitu kan, nggak dibayarin ke negara atau dibawa ke bank untuk dibayar ke kas negara gitu. Nah nanti ada dashboard kode billing aktif. Di situ bisa kelihatan nih yang kode billing yang udah pernah kita buat apa aja, apakah itu masih aktif atau kadaluarsa atau belum dibayarkan. Di situ ada nanti. Ini mirip sih dengan kalau mungkin teman-teman pernah melakukan pembayaran ke Pemda ya, pajak daerah untuk restoran atau hotel, itu mereka sudah memberlakukan nih untuk Pemda-Pemda itu. Jadi di situ ada kode billing, bisa kelihatan nih, oh ini udah dibayar nih daftarnya. Yang pernah kita buat kode billingnya bisa kelihatan apa yang masih aktif, apa yang belum, dan apa yang belum dibayarkan seperti itu udah muncul gitu. Intinya ini memang supaya kita nggak bikin banyak kode billing, jadi bisa melihat di situ kode billing mana aja yang bisa kita eksekusi seperti itu untuk pembayaran pajak. Nah, ini yang mungkin yang terakhir nih, kanal pembayaran terintegrasi yang benar-benar menurut saya sih kalau benar terrealisasi ini sangat sangat bagus lah gitu ya, yaitu memberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran melalui kanal yang langsung terhubung ke bank. Nah, berarti kan kalau seperti ini ketika kita bikin kode billing itu langsung ngelink mungkin dengan sistem dari bank itu gitu. Prosesnya kemungkinan kita daftarkan dulu bank apa yang nanti kita punya gitu kan. Nanti kita bisa langsung misal udah kode billing udah jadi langsung bisa langsung klik misalkan connect ke
pembayaran, nggak perlu bawa kode billing itu ke teller, atau kita nggak perlu pindah ke apa namanya m-banking atau internet banking untuk masukin kode billingnya seperti itu. Jadi ini menurut saya sih kalau benar-benar terrealisasi, langkah besar sih, bagus gitu, memudahkan banget gitu untuk wajib pajak membayar pajak. Dan mudah-mudahan ini terrealisasi gitu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini aturan yang mengatur ini belum ada, tapi DJP sudah merencanakan bahwa sistem ini sudah mulai harus berlaku di 1 Juli gitu ya. Mudah-mudahan nggak mundur lagi seperti itu. Nah, ini untuk proses pembayaran. Selanjutnya, oh sorry, ini masih proses pembayaran. Untuk kode billing, ini juga ada apa namanya, cara buatnya bagaimana sih kode billing gitu supaya kita buat nggak salah nih. Kalau salah kan kita harus pemindah bukuan. Pemindah bukuan kan repot gitu kan. Harus masukin ke apa permohonan lagi meskipun sekarang sudah secara online gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi supaya kita nggak salah-salah buat kode billing ya, itu nanti kode billing itu bisa dibuat dari draft SPT. Ini yang sudah diberlakukan di e-Bupot unifikasi maupun e-Bupot PPA pasal 21. Kita bikin SPT, draft SPT PPA 21 atau unifikasi. Habis itu ketika udah muncul angka yang harus dibayar, kan bisa klik di situ untuk di unifikasi ya, sorry di e-Bupot 21 belum, tapi di PPH e-Bupot unifikasi udah muncul, kita bisa bikin eh, langsung kode billingnya gitu. Jadi kemungkinan salah angka atau masa itu sangat kecil sekali gitu. Ya. Jadi bisa pembuatan kode billing ini dari draft SPT, nantinya semua akan ketika kita mau lapor SPT PPN, PP21 atau unifikasi itu akan muncul kode billingnya ketika kita udah buat draft SPT. Lalu yang kedua dari daftar tagihan. Nah, daftar tagihan ini maksudnya ini denda-denda ya. Misalkan kita ada STP, ada SKPKB yang hasil dari pemeriksaan pajak, itu nanti eh, mungkin sama ya proses dengan sekarang, dibuat di kode billing, menu kode billing gitu. Nah, yang terbaru tadi tuh yang dari draft SPT itu gitu ya. Oke, jadi pembuatan kode billing juga akan dimaksimalkan sesederhana mungkin gitu supaya kita nggak salah-salah untuk pembayaran pajak gitu ya. Nah, oke, itu tadi untuk pembayaran pajak. Nah, kanal bisnis atau proses bisnis apa lagi sih yang akan muncul di Kortex, yaitu pelaporan SPT. Nah, pelaporan SPT sekarang ini kan apa namanya terpisah-pisah ya. PPH unifikasi, PPH unifikasi itu ada PPH 22, PPH pasal 4 ayat 2, PPH 23, PPH 15 itu ada di PPH di DJP online. Terus yang kedua PPH 21 juga ada di DJP online. Nah, yang terpisah adalah SPT masa PPN. Nah, SPT masa PPN nanti akan digabung di pelaporan di Cortex ini gitu. Nah, tujuannya supaya meningkatkan efisiensi dalam penyampaian SPT. Terus yang kedua memberikan kemudahan juga kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban penyampaian SPT seperti itu. Oke. Nah, hal-hal baru apa sih yang apa namanya yang muncul dalam pelaporan SPT ini? Nah, yang pertama untuk pelaporan SPT masa PPN ya. SPT masa PPN selama ini sampai dengan saat ini kita lapor yang tadi saya sampaikan, kita lapornya hanya di web faktur. Nah, nanti itu akan di Cortex ini. Dan yang terbaru yang menurut saya bagus juga adalah nomor seri faktur pajak akan auto generate ya. Jadi kita nggak perlu nih bikin-bikin atau minta di Innova ya. Innova itu udah nggak muncul lagi nanti. Nanti ada gabung di sini. Jadi permohonan faktur pajak akan langsung muncul muncul di Cortex ini gitu. Nah, apakah teknisnya e-faktur itu juga akan dihilangkan? Nah, itu kita belum tahu. Kemungkinan besar e-faktur itu akan dihilangkan dan nanti kita bikin faktur pajak itu di sistem Cortex ini gitu. Nah, ketika bikin di Cortex berarti kan bikin apa namanya memasukkan lawan transaksi, memasukkan DPP. Nah, nomor serinya itu akan otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu
nggak perlu apa minta-minta lagi lewat Innova gitu kan. Mungkin kalau teman-teman yang sudah bekerja pasti akrab lah dengan Innova permintaan nomor seri faktur pajak. Nah, bagi kawan-kawan di sini yang belum bekerja atau mahasiswa yang belum pernah mencoba membuat faktur pajak, jadi sekarang ini untuk nomor seri faktur pajak kita mintanya melalui online lewat sistem Innova gitu. Nah, nantinya ini akan auto generate nih, kita nggak usah minta-minta lagi, langsung ada di sistem Cortex ini gitu. Nah, biasanya kan eh, kita kadang kontrol untuk nomor seri faktur pajak ini nih apa jarang dilakukan nih. Tahu pas mau bikin faktur pajak, nomor nomor serinya udah habis nih. Pas minta lagi ada persyaratan nih. Ketika minta di Innova itu harus lapor pajak 3 bulan terakhir gitu kan, PPN 3 bulan terakhir. Nah itu ternyata kita nggak bisa memenuhi syarat itu, jadinya belum bisa bikin faktur pajak. Nah nextnya ini nomor seri ini akan auto generate gitu. Oke. Lalu yang kedua, ada hal yang baru meskipun sekarang sudah berlaku ya, untuk kompensasi pajak masukan dari masa pajak sebelumnya akan terisi secara otomatis gitu. Nah, dulu ketika kita pakai lapor CSP, lapor pajak pakai CSP, itu apa namanya kompensasi pajak masukan bulan sebelumnya itu kosong tuh, nggak otomatis. Kadang kita suka lewat. Padahal kita punya tabungan tuh, punya kompensasi. Tapi karena kita lupa, otomatis tuh nggak muncul di situ. Nah nanti dan sekarang pun sorry ya, sekarang pun sudah berlaku di mana di web faktur kompensasi itu akan otomatis. Jadi kita nggak mungkin terlewat nih cadangan atau tabungan kompensasi pajak kita gitu. Oke. Terus untuk pemungutan oleh pemungut juga akan terintegrasi dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan. Jadi untuk bendaharawan kan itu dia pemungut ya, bendaharawan atau BUMN-BUMN itu mereka pemungut PPN. Nah, nanti mereka akan terintegrasi nih faktur pajaknya nih. Saya nih perusahaan swasta PTX menagih ke bendaharawan, kodenya 02, kode nomor serinya atau 03 gitu ya. Nah, itu nanti si bendaharawan itu akan bisa melihat langsung lah apa yang sudah kita buat faktur pajak itu. Jadi dia nggak mungkin salah bayar juga seperti itu, nggak harus nunggu faktur pajaknya secara fisik diserahkan gitu. Nah, terakhir untuk PPN ini satu wajib pajak hanya menggunakan satu jenis SPT. Nah, PPN ini kan yang nomor satu ini ya ada beberapa jenis SPT. Ada SPT masa PPN untuk yang biasa normal biasa, ada PPN DM, ada pemungut PPN non PKP atau pemungut PPN PMSE gitu. Nah, ini nanti akan dilebur di satu SPT gitu. Jadi nggak ribet lagi. Memang sih sekarang rata-rata perusahaan pakai SPT masa PPN yang biasa aja tuh gitu, yang ada lampiran AB, lampiran pajak keluaran, A1, B2, B1 seperti itu. Oke, jadi ini untuk gambaran pelaporan SPT masa PPN memakai Cortex gitu. Yang kedua, SPT masa PP pasal 21. Nah, ini dengan adanya Cortex untuk EBUPOT ya. Sekarang kan pakai lapor pakai EBUPOT. Itu cabang udah tidak perlu lapor karena nanti per 1 Juli akan dilebur menjadi satu NPWP dengan pusat gitu. Nah, ini jadi tidak merepotkan lah, meskipun karyawannya ada di berbagai cabang, lapornya hanya satu. Tuh, seperti itu ya. Saya ada pengalaman juga, ada apa namanya, klien lah ya. Dia ada beberapa cabang nih karena di perusahaan restoran lah atau F&B gitu. Ketika dia buka cabang restoran di Bogor, di Depok, otomatis dia didatengin tuh langsung sama sama wajib pak sama Fiskus ya, sama KPP, disuruh bikin NPWP. Nah, ini nanti hal seperti itu tidak akan terjadi karena itu akan tidak perlu lagi cabang itu membuat NPWP karena langsung di pusat seperti itu. Bagus sih ini, jadi mensederhanakan. Yang penting apa yang apa karyawan yang terdaftar di cabang itu juga dilapor, benar-benar dilapor di pusat seperti itu. Yang ketiga untuk pelaporan SPT masa unifikasi. Nah, unifikasi selama ini kan kita di DJP online bikin bukti potong
Itu ketika si lawan kita misalkan ada pembatalan, ada perubahan, kita nggak tahu nih gitu kan, kita udah terima gitu kan bukti potongnya. Nah bukti potongnya juga udah otomatis ada di sistem, nggak perlu minta lagi gitu kan. Nah nanti bakal ada juga nih notifikasi nih. Jadi misalkan si lawannya nggak konfirmasi dulu ke kita nih, ternyata dia membatalkan tuh bukti potongnya atau ada perubahan. Nanti kita bakal tahu ada notifikasi gitu. Karena selama ini yang terjadi ya, bukti potong ini kan kita kreditkan di SPT badan ya. Nah, kita udah dapat fisiknya misalkan di lawan transaksi. Tapi ketika kita ada permohonan misalkan lebih bayar dan direstitusi, itu kan lebih bayar itu restitusi ngambil dari apa PPh yang sudah dipotong sama lawan. Nah, ketika KPP melakukan pemeriksaan atas permintaan restitusi itu, bukti potongan ternyata nggak valid tuh gitu kan. Karena ternyata si lawan kita dia sudah membatalkan atau membetulkan bukti potong tanpa memberitahukan ke kita. Nah, ini hal yang ini kemungkinan tidak akan terjadi karena kita sudah ada notifikasi. Rencananya ya di Cortex ini ada sistem notifikasi bahwa ngasih tahu nih, oh si lawan kamu nih membetulkan bukti potongnya gitu. Jadi itu kita akan diinfo lah gitu. Nanti teknisnya seperti apa notifikasinya itu ya kita lihat nanti lah karena belum ada daminya, sekali lagi saya sampaikan belum ada dami dari sistem apa Cortex ini gitu. Nah, selanjutnya SPT badan. Nah, SPT badan juga nanti lapornya di Cortex. Sekarang untuk SPT badan lapornya lewat e-form ya. Teman-teman mungkin yang kemarin lapor di tanggal 30 April untuk tahun pajak 2023 itu pasti download dulu di DJP Online e-formnya seperti itu ya, download lalu kita kita isi di kayak PDF gitu, diisi semua gitu. Nah nanti nextnya ini DJP merencanakan SPT tahunan ini PPh Badan akan di Cortex dan mengisinya juga katanya nih itu tidak tidak susah gitu. Jadi hanya misalkan dari SPT Induk kita menjawab beberapa pertanyaan, nanti lanjut lanjut ke ada persyaratan yang dilampirkan apa aja misalkan gitu. Jadi kayak panduan lah seperti itu. Nah, terus selanjutnya juga laporan laba ruginya juga akan tersedia dalam format terstandarisasi dan terintegrasi gitu. Jadi laporan laba rugi kan kita memang lapor SPT Badan harus melaporkan laporan keuangan ya yang terdiri dari laba rugi dan neraca. Nanti laba ruginya udah benar-benar sesuai dengan bisnis kita gitu, bisnis perusahaan kita, ada perusahaan industri, perusahaan dagang akan otomatis seperti itu. Nah, yang tadi saya sampaikan juga ini yang terbaru adalah bukti potong gitu. Bukti potong prepaid pasal 23, 22 yang bisa dikreditkan itu tidak perlu lagi kita meminta fisik karena akan muncul di sistem Cortex. Jadi langsung nanti BRED atau akan tersedia gitu di tahun sesuai mungkin patokannya mungkin tahun 2022 apa aja nih akan muncul gitu. Tidak perlu kita input manual atau pakai mekanisme import CSV karena sekarang ini kan lewat e-form laporan SPT Badan. Ketika kita memasukkan di lampiran SPT Badan itu lampiran 3 ya, lampiran 3 SPT Badan, itu kita harus input manual atau kalau nggak manual itu pakai mekanisme impor gitu. Meskipun impor ini juga memudahkan, tapi kan tetap kita harus ketik dulu nih di PLCSP-nya gitu kan, di Excel-nya. Baru kita impor ke e-form. Nah nanti nextnya kita nggak perlu input, nggak perlu impor. Cukup kita klik aja apalah patokan di situ, misalkan tahun pajak apa, ketika bikin SPT Badan, maka akan muncul semua bukti potong ataupun pajak prepaid tax kita, PPh pasal 2223 atau apa namanya, yang bisa dikreditkan itu akan muncul di sistem Cortex. Jadi kita bisa memastikan nih, kadang kan ada lawan kita yang dia hanya bikin doang nih bukti potong, tapi tidak tidak dilapor. Itu mungkin akan ketahuan nanti gitu. Karena sekarang sistem yang sekarang meskipun sudah e-Bupot itu bisa ditanda kutip si lawan kita nih bisa bikin-bikin doang nih, tapi dia realisasinya bukti potong itu nggak dibayar ke kas negara gitu. Karena mungkin ada kendala cash flow atau apa, jadi dia hanya bikin doang. Nah, nanti nextnya benar-benar mungkin yang muncul sini yang benar-benar sudah dibuat, sudah dibayar juga dan dilapor juga di SPT e-Bupot unifikasi seperti itu. Nah, menurut saya sih ini langkah yang bagus ya, terutama yang poin 3 ini, yang seluruh bukti potong yang diterbitkan oleh transaksi itu akan tersedia karena selama ini
beberapa perusahaan mungkin dari kawan pajak sini yang sudah apa menghandle PPh badan, ketika mau lapor SPT badan nih, wah bukti fotonya belum terima nih dari si lawan gitu kan, karena nggak lawannya susah dihubungi atau gimana gitu kan. Nah sekarang untuk kendala itu bisa inilah ada solusinya karena di sistem sudah muncul, sudah otomatis. Persis mungkin kayak pre-populated pajak masukan di e-faktur seperti itu. Oke, ini untuk SPT badan. Selanjutnya SPT OP. SPT OP nantinya akan hanya ada satu jenis SPT. Kalau sekarang kan ada apa namanya 1770 untuk yang pengusaha, ada 1770 S, ada 1770 SS seperti itu. Nah, DJP akan memudahkan lah, intinya memudahkan hanya ada satu jenis SPT seperti itu. Nanti teknisnya seperti apa kita lihat nanti karena kita memang belum bisa memastikan kayak gimana format atau bentuk SPT-nya nanti gitu. Yang pasti ini sudah online ada di apa Cortex gitu. Dan sama juga seperti tadi SPT badan, untuk seluruh seluruh bukti potong juga yang diterbitkan lawan transaksi kita ya. Saya misalkan orang pribadi, saya dipotong ketika saya menjadi tenaga ahli atau apa, dipotong sama lawan kita gitu kan, sama perusahaan. Nah, itu kan kadang kita susah juga minta bukti potong. Nah, nanti sudah muncul lah di sini gitu. Nggak perlu lagi impor atau input manual seperti itu. Nah, ini untuk gambaran pelaporan-pelaporan SPT di Cortex gitu. Selanjutnya adalah layanan perpajakan. Nah, layanan perpajakan ini eh, akan melalui sistem 3C. 3C ini ada klik, call, dan counter. Sekarang kan hanya ada counter ya. Counter itu maksudnya kita datang ke kantor pajak, misalkan memberikan surat apa sih jawaban atas atau pertanyaan kita lah. Misalkan kita mau menanyakan treatment perpajakan perusahaan freight forwarding gitu. Kita mau bersurat ke KPP datang pakai ke mana ke pelayanan ke counter gitu ya. Nah, nanti bisa bisa melalui sistem di Cortex ini ada pilihan menu diklik lalu habis itu bisa via telepon juga gitu. Ada layanan edukasi, layanan interaktif atau layanan administratif gitu. Nah, edukasi itu apa sih? Edukasi ya layanan bagi wajib pajak untuk dapat pengetahuan perpajakan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan oleh kantor pajak melalui klik, call, dan counter gitu. Jadi di sini nanti menu-menu itu akan muncul di Cortex. Kita bisa minta aturan yang ini gimana sih gitu. Aturan aturan misalkan atau tata cara misalkan untuk pemindah bukuan kayak gimana sih gitu. Nah, ini bisa diproses di Cortex. Mudah-mudahan ini terrealisasi gitu. Lalu interaktif. Interaktif juga ini layanan komunikasi dua arah ya, wajib pajak dengan petugas yang apa lagi-lagi sama ya melalui klik and call and counter gitu. Jadi sekarang kan mungkin eh, kadang via telepon atau via datang langsung itu kita repot ya. Nanti bisa mungkin lewat chat atau seperti apalah. Itu nanti teknisnya gimana nanti kita lihat di pemberlakuan Cortex ini. Nah, administrasi, layanan administratif juga sama ya. Ini mengajukan permohonan, itu nanti klik call and counter. Maksudnya di situ ada menunya lah gitu ya. Oke. Nah, yang keempat, tax akun manajemen. Di sini apa namanya merupakan proses bisnis yang muncul yang ada juga di Cortex yaitu berupa pengelolaan informasi perpajakan untuk wajib pajak yang menampilkan informasi profil serta hak dan kewajiban perpajakan secara komprehensif dan terkini serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Untuk yang current sekarang ya, yang terjadi sekarang di DJP online itu hanya menu profil aja nih. Profil kita mulai dari nama, NPWP, email, terus KLU, lalu ada nama AR, terus terdaftar di mana itu muncul di DJP online yang sekarang. Nah, nanti nextnya itu di sini akan muncul nih beberapa data riwayat, misalkan kita dapat utang pajak nih atau dapat STP. Nah, itu nanti muncul di menu teks akun manajemen ini gitu.
rincian hutang pajak yang sudah dibayar atau belum, deposit pajak, surat korespondensi kita yang sudah masuk atau surat himbauan nih. Biasanya kan himbauan dikirim lewat pos ya sama kantor pajak atau SP2DK gitu dikirim lewat pos. Nah, nanti soft copy-nya kemungkinan besar akan muncul di profil ini atau di layanan ini gitu, tax account management. Jadi kita nggak perlu datang-datang apa namanya mengambil surat gitu, mengambil STP. Kalau STP-nya kita belum, kadang kan STP ini surat tagihan pajak ketika dikirim ke mana ke alamat kita kadang suka nggak nyampe entah itu alamatnya salah atau gimana gitu ada nggak ada orang. Nah kita bisa tuh solusinya tinggal lihat aja di sistem ini di tax account management apa aja yang surat-surat dari pajak yang disampaikan ke kita termasuk himbauan SP2DK terus ada materi perpajakan itu juga ada nanti di tax account management ini. Lalu yang terbaru juga ada buku besar wajib pajak. Buku besar wajib pajak itu maksudnya di situ nanti ada daftar hutang kita, ada pembayaran yang sudah dibayar, ada deposit pajak, dan juga ada lebih bayar. Misalkan kita ada PBK nih. Nah, kita mau mau apa namanya? Karena di PBK itu karena kita punya kelebihan bayar. Nah, itu nanti akan muncul di buku besar ini. Tampilannya di situ ada debit kredit katanya debit kredit, ada debit sama kredit, mungkin debit itu ada pembayaran kita, kredit itu ada hutang pajak kita seperti itu. Akan muncul di sistem Cortex ini gitu. Oke, selanjutnya yang itu penegakan hukum. Ini untuk nomornya nanti saya koreksi ya, ini nggak berurutan. Nanti saya ini lagi kalau teman-teman mau minta slide nanti saya kirim ya. Untuk layanan yang berikutnya yang ada di apa proses bisnis yang muncul di Cortex yaitu ada penegakan hukum. Jadi penegakan hukum ini kan seperti penagihan pajak, ada bukti permulaan, bukper ini ranahnya udah pidana nih gitu kan. Nah, ini pemeriksaan bukti permulaan nanti dengan adanya Cortex akan ada notifikasi kapan dimulai bukper, ada korespondensinya, pemberian atau tanda terima pemeriksaan bukti permulaan atau juga ada pengajuan pengungkapan ketidakbenaran. Itu akan dilakukan secara online di Cortex ini. Terus penagihan pajak yang tadi saya sebutkan juga sebelumnya, seperti STP, surat teguran, surat paksa, surat sita, ini kan biasa dikirim lewat pos atau kita suruh ngambil nih sama bagian penagihan. Nah nanti ini akan muncul soft copy-nya di Cortex gitu. Lalu pemindahan apa permohonan pembukaan blokir kalau kita sampai misalkan belum bayar-bayar pajak kan biasa diblokir tuh sampai tahap bahkan penyanderaan juga gitu. Nanti permohonan pembukaan blokirnya, pencabutan sita, pembatalan lelang, rehabilitasi rehabilitasi nama baik, pembetulan atau pembatalan dokumen penagihan pajak, pencabutan pencegahan, pelepasan penyanderaan itu bisa dilakukan secara online di Cortex gitu. Jadi pemerintah atau DJP itu akan seminimal mungkin itu semuanya online lah gitu, tidak ada lagi bentuk fisik. Ini untuk memudahkan eh, kita sebagai pembayar pajak proses untuk pembayaran pajak atau pelaporannya dimudahkan lah gitu ya. Dan mungkin salah satu tujuannya juga untuk penggalian penggalian sumber pajak baru gitu buat si DJP gitu. Oke. Sumber ini saya sumber datanya dari DJP sama ada di YouTube ya, Paham Pajak gitu. Oke. Nah, teman-teman mungkin itu aja ya gambaran untuk Cortex gitu. Untuk aplikasinya seperti apa, itu juga memang kita belum dapat daminya. Buat teman-teman yang mau bertanya, mungkin di chat ya. Ini udah 10.49. Oke, karena ini hari Jumat mungkin kita batasin untuk tanya jawab 15 menit ya. Ya, Mbak Putri ya. Oke. Saya buka ya di chat ini ya. Kenapa? Saya nggak apa-apa. Yang pertama, oke, yang pertama ini dari siapa? Pak Rafiq ya. Oke, untuk pelaporan pertanyaannya adalah
Untuk pelaporan PP21 cabang berarti login pakai NPWP pusat ya, berlaku per kapan ya Pak? Oke, betul. Jadi untuk cabang itu karena NPWP-nya nanti dilebur ke pusat, ya cabang itu nanti ada NITKU. Oke, NITKU itu berlaku hanya untuk identitas cabang aja, tapi untuk pelaporan semua itu pakai NP pusat. Jadi loginnya juga nanti pakai pusat gitu, seperti itu. Nah, berlakunya per kapan ya Pak? Nah, ini berlakunya DJP menuliskan atau apa mensosialisasikan ini akan berlaku di 1 Juli gitu. Jadi kita lihat aja 1 Juli 2024 ini apakah benar-benar diberlakukan atau mundur lagi seperti itu. Karena sampai dengan sekarang aturannya juga belum belum ada gitu untuk Cortex ini gitu. Intinya untuk cabang itu nanti tidak ada pelaporan SPT, yang melaporkan hanya di pusat. Dan berlakunya kapan? DJP memperlakukan kemungkinan di tanggal 1 Juli 2024 gitu. Oke, itu yang dari Pak Rafiq. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Rafiq juga ya ini ya. Untuk SPT tahunan pelaporan laba rugi dalam format terstandarisasi dan bisa dijelaskan gimana maksudnya Pak? Oke, jadi mungkin Pak Rafiq sudah pernah lapor SPT badan yang sekarang pakai e-form kan di situ ada lampiran ini ya apa sih namanya eh transkrip transkrip laporan keuangan ya ada di lampiran berapa saya lupa ada transkrip di situ kan ada jenis-jenis usaha ya. Nah nanti kita kan bingung kadang milih yang mana sih kita gitu kan. Nah nanti di SPT Badan itu akan muncul ketika kita bidang usahanya misalkan perdagangan akan muncul tuh format laporan SPT tahunan yang bentuknya perdagangan. Perdagangan kan biasanya ada HPP ya, ada persediaan, terus ada apa namanya persediaan persediaan barang dagang awal, persediaan dagang akhir gitu kan. Lalu berapa HPP-nya seperti itu. Kalau perusahaan jasa mungkin tanpa ada itu nanti tanpa ada di format di laba ruginya tanpa ada HPP gitu. Kalau jasa kan atau tidak ada persediaan gitu kan. Kalau jasa karena langsung biaya-biaya aja. Seperti itu sih Pak Rafiq gitu. Kemungkinannya ya. Terus pertanyaan selanjutnya Ibu Iren ya. Untuk Cortex ini apakah juga mengakomodir transaksi ekspor dan pajak karbon mengingat sekarang untuk wilayah daratan masuk ekonomi hijau sedangkan wilayah laut masuk ekonomi biru. Nah, oke. Nah, dari sosialisasi beberapa KPP yang saya ikuti itu memang tidak dibahas ya untuk transaksi ekspor atau karbon. Nah, mungkin eh, sekali lagi ini kan karena supaya memudahkan ya bisa jadi mungkin nanti akan mengakomodir ini gitu untuk yang ekspor atau pajak karbon gitu. Tapi selama ini sih yang saya ikutin sosialisasinya belum sih Bu gitu. Kemungkinan pastilah dimudahkan lah mungkin ada satu sistem ini gitu. Oke, terus selanjutnya Huapu ya ini Huapu bertanya apakah aplikasi koordinat apa sudah ada belum ya Pak? Ini belum ada karena nanti launchingnya rencananya itu per 1 Juli 2024. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lain ya. Kita tunggu sampai jam berapa, Mbak Putri? Sekarang 10.53. Bagi yang ingin bertanya, coba boleh apa raise hand atau dinyalakan audionya. Atau di chat juga nggak apa-apa. Oh, itu ada dari Reza, Pak. Oh, Reja Sanzero, Pak Reza ya. Pak login korrek nanti sama kayak di mana Pak NPWP password. Barusan saya tanya KPP Migas mengenai Cortex, infonya agak mundur Pak. Informasi dari Juli ini. Oke, baik. Nah, oke, jadi Pak Reza untuk apa namanya loginnya itu, ini saya tampilkan di sini ya. Seperti, nah, nah seperti ini loginnya. CTAS Portal Login. Di sini ada username, ada password gitu, ada language, ada bahasa ya. Ada reset atau lupa password. Terus di sini juga ada new registration. Mirip sih ini ya, mirip DJP online ya. Cuma di sini ada pemilihan bahasa nih. Kalau DJP online kan nggak ada pemilihan bahasa seperti itu Pak Reza gitu. Dan info Pak Reza tadi dia juga mungkin Pak Reza ini di mana? Di KPP Migas ya. Katanya ada info mundur
implementasinya dari Juli ini. Ya, bisa jadi ya, karena memang ini udah tinggal 1 bulan lagi nih, 1 Juli. Cuma memang kita sebagai yang di luar DJP ya, ada mungkin ada konsultan, ada wajib pajak, perusahaan dan lain-lain orang pribadi seperti itu belum maksimal gitu ininya. Apa sih namanya pengetahuan atau informasi mengenai Cortex ini atau daminya atau seperti apa belum. Jadi bisa jadi mungkin mundur ya gitu. Terima kasih infonya Pak Reza. Oke, Bu Stefani, slide PDF ya, insya Allah saya kirim. Pak Santoso, Pak untuk Cortex sebenarnya fungsinya apa ya buat WP? Nah, jadi Cortex ini fungsinya sebetulnya untuk kemudahan dalam administrasi perpajakan, Pak. Administrasi perpajakan ini bisa bayar, bisa lapor dalam satu sistem. Selama ini PPN lapornya di web faktur. Permintaan nomor seri faktur pajaknya ada di Innova, sedangkan PPH ada di DJP Online. Nah, fungsi buat kita nih wajib pajak itu akan nanti dimudahkan nih hanya satu sistem yaitu Cortex itu gitu. Seperti itu Pak Santoso ya. Tuh. Jadi intinya tujuannya sih pemerintah em, apa namanya memudahkan kita, terus mereka juga nanti bisa menggali lebih dalam potensi-potensi perpajakan wajib pajak gitu. Karena infonya sih pemerintah juga DJP itu akan apa ya memudahkan dia nanti melihat transaksi mutasi kita di bank seperti itu bisa jadi apa namanya potensi penggalian juga. Terus single entity maksudnya yang tadi ya single single Pak NIK jadi NPWP itu juga buat DJP untuk supaya menggalinya lebih gampang juga gitu karena kan semua udah terintegrasi nih. Semua udah ketika kita dipotong sama lawan udah muncul di sistem pajak, jadi mereka udah bakal tahu gitu. Kayak gitu sih, Pak. Oke. Pak Pebi Eridani, untuk SPT pribadi, kalau daftar harta seperti penyertaan saham di PT, apa nanti akan terhubung juga, Pak? Ya, ini sekarang pun sebetulnya sudah terhubung nih, karena di sistem apa namanya Kemenkumham ya, itu juga udah online sebetulnya. Nah, ini nextnya, ini kemungkinan yang sudah ngeling ya, pasti ngeling lah ini untuk penyertaan saham di PT-PT, di CP, atau CP sih nggak ada saham ya, di PT gitu ya, di PT kan di Kemenkumham tuh, nah itu pasti akan ngeling gitu. Begitupun mungkin kepemilikan harta kita seperti mobil, motor kan ada di Samsat seperti itu, data-data itu kemungkinan akan ngeling. Jadi ini akan memudahkan dengan sistem ini, pemerintah juga atau DJP akan memudahkan deteksi dia gitu terhadap harta-harta kita dan kita pun ya semungkin untuk tidak lapor yang benar agak susah gitu. Jadi memang ini membuat kita dilapor apa adanya lah seperti itu. Ya memang lapor pajak bagusnya apa adanya supaya kita juga tidur nyenyak. Ya, sorry tidur nyenyak gitu. Kalau kita macem-macem, kita mungkin nggak sekarang nih kita di ininya bisa jadi setahun atau 2 tahun ke depan tahu-tahu ada surat kayak gitu. Oke. Pak Reza ini pertanyaan juga dia korek muncul di Jepangnya sudah bisa diakses lagi. Kemungkinan enggak Pak Reza. Jadi akan nanti satu apa Cortex itu nanti yang akan bisa diakses. Nah, mungkin ini udah jam 11 ya untuk pertanyaan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Saya serahkan lagi ke siapa? Mbak Putri untuk webinar ini. Silakan Mbak Putri. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Agus Sofyan selaku pemateri dan semua peserta yang telah bergabung dalam webinar hari ini. Sebelum kita akhiri, izinkan kami menginformasikan tentang pelatihan sertifikasi brevet yang akan kami selenggarakan. Pelatihan ini akan diadakan pada Sabtu 8 Juni 2024 dan dirancang khusus untuk membantu kalian memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam bidang perpajakan. Mengikuti pelatihan ini memberikan banyak manfaat, di antaranya 1. Mendapatkan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan. 2. Memperoleh sertifikasi yang diakui secara profesional yang dapat meningkatkan kredibilitas dan karir Anda. 3. Kesempatan untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman dengan para ahli dan praktisi di bidang perpajakan.